Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk kali ini kita akan membahas tentang materi GLBB. Hari ini kita bahas tentang gerak jatuh bebas. Dan nanti kita akan bahas juga gerak vertikal ke bawah, kemudian juga gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas. Jatuh bebas artinya bebas itu tidak disengaja, yaitu gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal. Artinya dia dari nol terjatuh, terpleset. Nah, itu contoh bagaimana terjadinya sebuah gerak jatuh bebas. Hanya dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi. Percepatan gravitasi jadi di sini tanpa kecepatan awal. Tanpa kecepatan awal. Kemudian pada gerak jatuh bebas berlaku gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal. Hanya dipengaruhi oleh gravitasi dan tidak dipengaruhi massa atau ukuran benda. Jadi massa dan ukuran benda tidak berpengaruh. Misalkan dua buah benda sama-sama, yaitu satu batu massanya 1 kg, kemudian batu yang lain massanya 2 kg, kemudian dijatuhkan, maka akan bareng nanti sampai di tanah, tidak dipengaruhi. Jadi massa itu nggak ngaruh, mau besar kecil tetap dia akan sama. Di gerak jatuh bebas kita bisa perhatikan gambar, ada sebuah benda dia diberikan kecepatan awal 0 tanpa diberikan kecepatan, artinya kemudian berjarak dari tanah sampai ke atas itu adalah setinggi H ketinggian, kemudian terjatuh misalkan terjatuh sampai di tanah, maka akan timbul yang namanya dua variabel baru. Yang pertama apa? Kecepatan dia sampai tanah berapa. Kan mula-mula 0, kemudian jatuh sampai tanah itu berapa kecepatannya. Kemudian yang kedua adalah waktunya. Waktu sampai tanah berapa. Jadi dari kecepatan awal dia jatuh sampai di tanah berapa kecepatan, berapa waktu yang diperlukan. Maka kita bisa tuliskan untuk gerak vertikal ke bawah ataupun ke atas, variabel percepatan A diganti dengan G, gravitasi. Jadi ke bawah ini gravitasi. Kemudian H itu adalah S, harusnya jarak, diganti dengan H, ketinggian. Karena kita kalau menghitung dari bawah ke atas berarti tinggi, bukan jarak lagi. Kemudian kita tuliskan apa yang berlaku karena GLBB, maka ini berawal dari S sama dengan V0 kalikan T plus setengah AT kuadrat. Lah, A-nya diganti dengan G, S-nya diganti dengan H. V0-nya 0, karena V0-nya 0 maka tinggal H sama dengan setengah GT kuadrat. Dari variabel ini kita bisa mendapatkan berapa sih ketinggian yang dicapai. Ini pakai rumus ini, setengah GT kuadrat. Dan juga bisa menentukan berapakah kecepatan sampai di tanah. Pakai rumus VT kuadrat sama V0 kuadrat plus 2GH, ini rumus-rumus GLBB. V0-nya 0, maka tinggal VT sama dengan akar 2GH. Ini rumus untuk mencari kecepatan sampai di tanah. Kemudian waktunya bagaimana? Nah, waktunya dari sini, dari H sama dengan 2 setengah GT kuadrat, yang ini kita bisa ambil, kita dapatkan rumus untuk T sama dengan akar 2H per G. Itu rumus untuk menentukan 3 variabel. Yang pertama ketinggian, kecepatan sampai tanah, dan waktu sampai tanah. Ada 1 variabel, 2, dan 3 variabel. Dengan H ketinggian, kecepatan yang gravitasi adalah 10 meter per sekund kuadrat. Kita ke contoh soal. Dari atap gedung 25 lantai, ingat satu lantai 5 meter, terjatuh sebuah pot bunga bermassa 3 kg, maka tentukan waktu pot sampai di tanah, kecepatan pot sampai di tanah, posisi pot 2 detik setelah jatuh, kecepatan pot posisi 1/5 dari tinggi gedung. Baik, kita ketahui apa saja yang didapatkan. Ada gedung setinggi H, H-nya adalah 25 lantai, satu lantai 5 meter, maka kita dapatkan H 25 kali 5 sama 125 meter. Jadi gedung ini tingginya 125 meter. Kemudian V0 0. Kenapa? Karena ada tulisan terjatuh. Di sini ada keterangan terjatuh, berarti kecepatannya 0.
Kemudian Q-nya 10, ditanyakan A, berapakah waktu pot sampai di tanah? Waktu pot sampai di tanah kita bisa menggunakan rumus langsung juga bisa. Hasilnya adalah 5 sekon. Jadi kalau mau gunakan rumus langsung juga bisa. T sama dengan akar 2H. H-nya kan 125 dikalikan 2 dibagi 10. Sama nih hasilnya nih. Jadi kalau mau menggunakan rumus cepatnya boleh, menggunakan rumus ini juga boleh, tergantung mana yang dipakai. Tapi sarannya gunakan rumus yang seperti ini karena kita tidak tahu apa namanya nanti soal diganti dengan kecepatannya nolnya ternyata bukan nol lagi, misalkan bendanya dijatuhkan, nanti ketemu untuk yang seperti itu. Kemudian B, kecepatan pot sampai di tanah bisa menggunakan rumus ini, VT sama dengan akar 2 GH, maka kita dapatkan kecepatan sampai di tanah adalah akar dari 5000, akar dari 5000 adalah 50 akar 2. 50 akar 2 dari 2500 kalikan 2. Itu kecepatan sampai tanah. Kemudian untuk yang C, posisi sampai di titik 2 detik ya. Posisi pot 2 detik setelah jatuh. Jadi setelah jatuh, kemudian kira-kira mungkin di sini waktunya adalah T2. 2 detik, berarti berapa saat itu posisinya. Nah, kalau seperti ini gunakan apa? H sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat. H sama dengan V0-nya kan 0. Ini kan 0, maka setengah 10, 2 detik dari atas kan 2 kuadrat 4. 4 kali bagi 2, 2. Maka jarak setelah 2 detik adalah 20 meter dari titik atas. Ini 20 meter. Kalau dari bawah berapa lah? Dihitung kalian kan. Artinya pot mencapai 25 meter dari atap atau 105 meter dari tanah. Kemudian yang soal D, kecepatan pot saat posisi 1/5 dari tinggi gedung. Artinya pot sudah mencapai 1/5 kali 125. Artinya pot sudah mencapai 25 meter. 25 meter. 1/5 dari tinggi gedung. Jadi sudah sampai di 25 meter atau 100 meter dari titik awal jatuhnya. Jadi kalau digambarkan ini gedung, oke, dia sudah mencapai, ini tingginya ya sekarang, ini adalah 25 meter. Nah ini adalah 100, jadi dari titik awal dia jatuh sampai di sini nih yang ditanyakan 1/5. Maka berapakah apa namanya kecepatannya? Maka gunakan V sama dengan akar 2GH. Loh, hanya yang mana yang digunakan sekarang? Yang digunakan adalah H yang dari atas. Ngitungnya dari atas, bukan di bawah. Ngitungnya dari atas. Nah, karena apa? Karena yang sudah dilalui itu 2 kali 10 dikalikan 100. Nah, maka hasilnya adalah kita tuliskan. Nah, ini ganggu penglihatan, kita hapus dulu sebentar. Nah, hasilnya ini 100, maka VT nya sama dengan akar VT sama dengan 20 akar 5 meter per sekon. Nah, ini contoh soal untuk soal yang dikategorikan sebagai gerak jatuh bebas. Kemudian soal berikutnya, soal latihan 1. Dari atap gedung terjatuh sebuah penutup tangki air dan sampai di tanah kecepatannya sekian. Jika massa dan gaya gesek angin diabaikan serta G sama 10 meter sekon kuadrat, maka tentukan A, B, C, D, E. Sama, cuma nanti cara mengerjakannya juga sama, terjatuh. Cuma di sini kecepatannya sudah diketahui. Jadi kan kalau kecepatan diketahui kan V sama dengan 40 akar 5. Maka tinggal tadi H sama dengan akar 2 GH. Salah, akar 2 V ya. Rumusnya dengan V.
sama dengan akar 2Q. V sama dengan sudah ada ini. Tuliskan saja 40 akar 5 sama dengan akar 2GH. Akarnya pindah ke sini jadi kuadrat, jadi 40 akar 5 dikuadratkan, dan teruskan sendiri. Yang akan ketemu yang soal A. Oke, itu untuk yang gerak jatuh bebas. Kemudian kita lanjut ke gerak vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah. Nah, ini bedanya dengan jatuh bebas. Kalau jatuh bebas itu tidak disengaja. Kalau vertikal ke bawah itu disengaja. Jadi benda yang dilempar ke bawah. Adalah vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan hanya dipengaruhi ini berlaku. Dia punya kecepatan awal. Contohnya ini. Sama dengan yang tadi gambarnya. Cuma bedanya adalah ini kecepatan awalnya tidak 0. Jadi dia punya kecepatan awal. Sama, dia akan timbul yang namanya dua variabel lain, yaitu kecepatan sampai di tanah dan waktu sampai di tanah. Persis, hanya bedanya adalah di V0-nya. Bedanya hanya di V0-nya saja. V0-nya kan kalau di gerak jatuh bebas nggak ada, V0-nya di sini ada. Nah, sama persis, tinggal nuliskan saja karena sini V0-nya ada, ya tuliskan apa adanya. Untuk waktu juga sama, waktunya di sini nanti. Kita cek contoh soal saja langsung. Dari atap gedung setinggi 15 lantai ditembakkan, ini berarti ditembakkan, berarti katanya disengaja ditembakkan sebuah peluru vertikal ke bawah dengan kecepatan 10. Kita kerjakan, ini ditembakkan, ini peluru misalkan ke bawah Z dengan kecepatan adalah 10, kecepatan 10, kemudian sampai di tanah berapa. Nah, sekarang waktu sampai di tanah ini gunakan apa? Gunakan rumus H sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat. Hanya berapa? 15 lantai, satu lantai 5 meter, maka kalikan 5. Dapatkan bahwa H sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat. 75 dikalikan 10 T plus setengah 10 T kuadrat. Ini persamaan kuadrat, tinggal dituliskan persamaan kuadratnya. Maka didapatkan hasilnya adalah waktu yang digunakan sampai di tanah adalah 3 detik. Hati-hati beda pengerjaan dengan yang gerak jatuh bebas ya. Kemudian yang B, VT kuadrat sama dengan V0, VT sama dengan akar V0 kuadrat per 2GH. Tinggal masukkan 10 kuadrat, itu V0 yang diketahui tadi, yang ini ya. Nah, hasilnya adalah VT sama dengan 40 meter per sekon kuadrat, per sekon ini sampai di tanah, kecepatan sampai di tanah. Kemudian C posisinya, posisi sampai 2 detik ya, jadi ya sama, H sama dengan, tuliskan H sama dengan V0 T, tinggal T nya diganti 2, maka kecepat posisi benda saat 2 detik ditembakkan dalam 40 meter dari atap gedung. Nah, ini artinya mencapai 40 meter atau 30 meter dari tanah. Kemudian kecepatan peluru saat posisi 1/5. 1/5-nya 75 ada 15 meter atau 60 meter dari atas. Gunakan yang mana? Tetap gunakan yang ini. Hanya kan ada 2 berarti kalau digambarkan di sini. Ini kan di sini adalah 60 meter, di sini adalah 15 meter. Maka digunakan yang mana? Yang atas ini. H yang digunakan yang atas, hasilnya adalah 10 akar 13 meter per sekon kuadrat. Soal latihan yang kedua sama, hanya diubah kata-katanya dan ketinggiannya sudah didapatkan sama persis, jadi silahkan. Oh, kecepatan awalnya berarti ini dari T, waktunya diketahui, jadi kalau kayak gini ya tetap gunakan H sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat. Yang diketahui apa? Hanya sudah ada 400. V0-nya ada enggak? Belum. Waktunya ada 8. Waktunya ada kan 8. Ini yang dicari. Plus setengah kali 10. Ini 8 kuadrat. Tinggal nyari sendiri. Silahkan dilanjutkan. Kemudian kita bahas yang terakhir. Oh, sebentar, ini ngapain di sini?
Ini soal latihan yang vertikal ke atas. Vertikal ke atas belum dijelaskan ya. Nanti soalnya di sini nih. Kita lanjut dulu. Vertikal ke atas adalah vertikal ke atas disengaja juga tapi arahnya ke atas. Gerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal hanya dipengaruhi gravitasi tapi bernilainya min karena ke atas. Min ke atas. Kan kalau ke atas itu kecepatannya kan semakin lama semakin lambat, maka nilainya negatif. Tidak dipengaruhi massa tetap sampai di puncak paling atas kecepatannya 0. Kenapa 0? Kalau nggak 0 nggak akan berhenti, nggak akan jatuh kembali. Setiap benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh kembali. Kenapa jatuh kembali? Karena kecepatannya lama-lama menjadi kecil atau 0. Saat 0 dia akan ditarik oleh gravitasi, maka dia akan jatuh lagi ke bawah. Perhatikan gambar. Ini masalah gambar mah. Gambarnya kan dari bawah ke atas. Nah, ini contoh dari vertikal ke atas. Vertikal ke atas tank, maka akan timbul kecepatan sampai di atas. Itu harusnya 0 ya. Kecepatan di atas sama dengan 0. Kenapa 0? Diam. Ini punya V0. Jadi ada 1, 2 variabel. Kita dapatkan bahwa V0 sama dengan akar 2 GH. V0 sama dengan akar 2 GH kalau mau mencari V0-nya. Kalau mau mencari ketinggiannya gunakan rumus yang ini. H sama dengan V0 kuadrat per 2G. Kemudian contoh soalnya. Nah, sebuah pelontar ditembakkan dengan sebuah pelontar ditembakkan sebuah bola dengan kecepatan 40 meter per second ke atas. Jika G ini tinggi maksimum, maka kita tuliskan ditembakkan ke atas dengan kecepatan 40 kecepatan awalnya, maka kita bisa tuliskan bahwa Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Ingat Vt nya 0, ini 0 ya, 0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Kenapa 0 kuadrat? Ya karena 0, karena di sini kan 0 diam tadi, maka ketinggian yang dicapai adalah 80 meter. Ini hasilnya 80 meter. Kemudian soal yang B adalah apa ini? Waktu yang diperlukan sampai di puncak. Waktunya berapa sampai di puncak? Nah, tinggal masukkan rumusnya ini, hasilnya adalah 4 detik. Nanti dipelajari. Kemudian soal yang ke C, posisi bola 2 detik setelah ditembakkan. 2 detik setelah ditembakkan. Sama caranya, hanya di sini negatif ya. Ingat kalau vertikal ke atas ininya negatif. G-nya negatif. Kalau vertikal ke atas, maka 2 detik itu setelah ditembakkan 60 meter dari tanah. Ini juga sama, kecepatan bola posisi setengah dari tinggi bola maksimal bola. Ya udah, tinggi bola kan 80 meter, tinggi maksimal 80 meter, setengahnya kan berarti 40, ya gunakan aja H sama dengan 40. Jadi kecepatan saat 40 meter adalah 10 akar 8 meter per sekon kuadrat. Oke, itu untuk materi berkaitan dengan gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas, dan gerak vertikal ke atas. Demikian untuk materi sekali ini. Kita kembali bertemu nanti untuk ke materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.